setting upload file. Kita nggak tahu ini aja. Oke, kita submit. Oh, this image must file PNG. What? Gimana kah PNG toy? Aku butuh PNG. Wait. Kilo nyeting real. Mulai trading di OnlyTrade cuma 15.000. Apa? 15.000? Wah, cuma. Jadi, Anda masih di sini. Halo guys, di sini kita dari kelompok ingin mengetes sebuah website yang tugasnya ini dari Pak Agling, ini BTS, dan kita akan mengetes website apa ini? Web Asinan. Web Asinan. Ya, nama aku Valentino Echa dengan NIM 67203192. Saya Raihan dengan NIM 67203184. Saya Arya Lulus Putrantoro dengan NIM 672023201. Saya Dwi Setiawan dengan NIM 6720231187. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian testing. Oke, gas. Saya akan menjelaskan mengenai whitebox test yang telah disiapkan untuk mengetes website yang telah ada. Jadi dalam whitebox test yang akan saya lakukan ini, saya akan melakukan slug test pada 4 kategori menu yang ada di website ini. Jadi terdapat 4 menu, yaitu berita, paket wisata, rencana, dan wisata. Dan saya melakukan slug test pada keempat menu tersebut. Jadi slug itu, sebelumnya kita bahas itu slug itu apa. Jadi slug itu untuk URL yang akan di-generate berdasarkan judulnya. Jadi di sini kan ada artikel yang telah disiapkan. Nah, pada saat di home maka URL masih localhost, tapi saat salah satu artikel diklik, maka nanti akan mengenerate slug ini berdasarkan judul berita tersebut. Jadi slug ini agar URL-nya lebih mudah dibaca, dan saya akan mengetes apakah website yang ini akan mengenerate URL dengan baik, dan apa yang terjadi apabila terdapat 2 artikel dengan judul yang sama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 slug test untuk 4 kategori menu tersebut. Jadi di sini saya menyiapkan add models berita dan kategori karena kita akan mengetes berita, jadi kita akan mengimport model berita dan kategori. Lalu user, karena untuk melakukan insert new article diperlukan user. Lalu di sini ada testing refresh menggunakan refresh database, yaitu refresh database ini nanti akan memigrate data ke database. Lalu setelah testing selesai, maka akan rollback. Jadi tiap testing misalkan di berita ini akan migrate data, migrate table ke database, lalu akan rollback, sehingga pada saat paket wisata setelah testing ini terjadi tidak akan terjadi tabrakan, karena di paket wisata di berita nanti dia akan rollback, lalu di paket wisata akan di-migrate, lalu di rollback lagi, lalu dilanjutkan hingga tes terakhir. Nah, lalu di sini ada menggunakan test case, yaitu agar kita bisa menggunakan semacam assert equals bawaan dari Laravel ini. Dan assert equals di sini karena yang saya pakai ini adalah assert equals. Lalu selanjutnya ada packet hash. Jadi nanti di sini ada simulasi user di-insert dulu dan untuk nge-hash passwordnya. Gitu untuk penjelasan mengenai library yang saya import. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tes codingan yang dilakukan. Jadi tadi use refresh database, jadi akan migrate tabel-tabelnya. Lalu di sini ada add test ini untuk menandakan metode yang function yang akan dites. Jadi di sini ada generate slug from title dan slug must be unique. Generate slug from title untuk mengetes apakah slug di-generate apabila artikel di-insert. Lalu slug must be unique akan mengetes
apakah apa yang apakah judul Slack apa yang terjadi apabila terdapat dua artikel dengan judul yang sama. Jadi di sini ada pertama untuk kategori bakal create kategori. Di sini saya membawakan kategorinya kegiatan. Lalu di sini akan membuat user baru namanya tes user 1, emailnya terserah. Lalu passwordnya akan di hash. Lalu selanjutnya tes akan memanggil berita, lalu akan create atau membuat berita baru dengan title teks judul berita, isinya isi dengan kategorinya kategori yang telah disiapkan tadi dan user ID yang telah dibuat tadi. Lalu selanjutnya akan assert equals apakah Slack yang di-generate oleh berita tadi menghasilkan Slack ini tes judul tes berita. Selanjutnya ada Slack must be unique. Jadi nanti akan function ini akan menginsert dua artikel berita dengan judul yang sama. Lalu saya jelaskan. Di sini jelas akan create kategori dulu. Saya create kategori pariwisata, lalu akan simulasi create user, lalu akan mengenerate. Di tes ini akan menjadi dua berita. Yang pertama berita travel dengan isi tes berita AAAA, terus dan yang kedua dengan judul yang sama karena kita akan mengetes Slack-nya dengan judul yang sama dengan judul berita dengan konten berita tes berita BBBB. Nah, nanti akan mengecek apakah berita yang pertama menghasilkan Slack berita travel dan yang berita kedua akan menghasilkan berita travel -1. Begitu untuk berita Slack. Lalu untuk paket wisata, logika yang digunakan sama. Ini akan mengetes apakah Slack di-generate dengan baik, lalu akan mengetes Slack dengan dua judul yang sama. Begitu pula dengan rencana dan wisata. Kita mulai aja langsung tesnya. Nah, di sini saya sudah mencoba tadi ya. Jadi di sini ada PHP Artisan test loop unit. Jadi akan hanya mengetes test case yang test unit saja. Jadi kita langsung jalankan. Di sini keluar hasil 2 fail dan 7 pass. Lalu kita lihat apa hasil test case-nya. Nah, ini pada berita berhasil generate Slack from title dan Slack must be unique. Jadi Slack pada berita berhasil di-generate dengan baik dan jika terdapat dua judul yang sama akan menghasilkan Slack yang unik. Terus ini untuk example bawaan belum saya hapus. Yang ternyata paket wisata terdapat kegagalan fail, di mana generate Slack from title dan Slack must be unique-nya fail. Namun untuk rencana dan wisata berhasil. Jadi di sini pada Laravel juga diberikan fail-nya karena apa. Jadi di sini fail karena query exception, di mana kolom harga tidak ada. Jadi bisa jadi ya di sini juga sama, kolom harga ya terkena not null constraint. Jadi pada paket wisata harus terdapat isi harga. Mari kita coba di yang di-generate ini harga terus kita terus jalankan ulang. Nah, sekarang 9 tes. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang tadi paket wisata gagal bukan disebabkan karena programnya tidak dapat mengenerate Slack dan tidak dapat mengenerate Slack yang unik. Ternyata test case yang saya siapkan kekurangan satu kolom, yaitu kolom harga. Jadi bukan salah dari programnya, namun
karena saya dalam membuat test case-nya belum menyediakan kolom harga di sini. Padahal pada paket wisata tadi membutuhkan kolom harga, maka saat sebelumnya kita belum menambahkan harga di sini, maka akan melempar error di mana harga tidak ada, jadi bakal error. Jadi setelah kita menambahkan harga, maka test case-nya berhasil. Jadi bisa simulkan keeroran tadi, failnya tadi bukan disebabkan karena program websitenya, tapi karena kesalahan penulisan test case gitu. Jadi bisa kita lihat saja berita berhasil. Example ini kita abaikan saja. Paket wisata berhasil, rencana berhasil, terus paket wisata berhasil. Nah, 9 berhasil dengan 13 assertion duration 1,34 detik. Di sini saya akan melakukan pengujian black box testing untuk website pariwisata Desa Asinan. Yang pertama, metode yang kami gunakan yaitu metode. Pada pengujian ini, black box testing dilakukan untuk memverifikasi bahwa setiap fitur seperti login, tambah tempat wisata, atau edit profil bekerja sebagaimana mestinya dari perspektif pengguna. Dan ini hanya memperhatikan input yang diberikan, misalnya mengisi email dan password, dan membandingkan hasil yang muncul dengan hasil yang diharapkan. Seluruh tabel pengujian baik untuk halaman admin maupun halaman publik dirancang berdasarkan spesifikasi fungsionalitas tanpa memeriksa kode di dalamnya. Yang kedua, teknik yang kami gunakan adalah equivalency partitioning. Pada pengujian ini, equivalency partitioning diterapkan dengan membagi setiap pengujian menjadi beberapa kelas input yang mewakili kondisi berbeda untuk memastikan sistem menangani semua skenario dengan benar. Setiap fitur diuji dengan mempartisi input menjadi kelompok valid, yaitu semua file diisi dengan benar atau invalid, di mana file kosong, data salah, atau kombinasi yang tidak sesuai. Metode ini terlihat konsisten diterapkan pada semua modul pengujian, mulai dari halaman admin hingga halaman publik, di mana setiap fungsi diuji minimal dengan 2 partisi utama, yaitu kondisi normal yang seharusnya berhasil dan kondisi error yang seharusnya ditolak sistem dengan pesan validasi yang tepat. Pendekatan ini membuat pengujian lebih efisien karena tidak perlu menguji setiap kemungkinan input secara individual dan cukup mewakilkan setiap kelas ekuivalensi yang berbeda perilakunya. Kemudian yang kedua adalah test case dan hasil pengujian halaman. Pengujian dilakukan pada 2 bagian utama sistem, yaitu halaman admin untuk mengelola data oleh administrator dan halaman publik untuk akses pengunjung website. Pada halaman admin meliputi login, CRUD tempat wisata, paket wisata, berita, rencana, setting, profil, dan logout. Untuk halaman publik meliputi home, tempat wisata, paket wisata, berita, rencana, dan footer. Setiap pengujian mencakup deskripsi pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan sesuai sistem. Bagian pertama adalah halaman admin untuk login. Di sini terdapat 5 test case. Untuk yang pertama adalah mengisi email dan password valid lalu menekan tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan dashboard dengan pesan berhasil. Selanjutnya pengujiannya, mengisi email yang sesuai, password yang benar. Sesuai hasil pengujian, sistem menampilkan dashboard dengan pesan berhasil login. Yang kedua adalah mengosongkan email dan password lalu menekan login. Di sini tanpa mengisi email dan password, kemudian melakukan login dan terdapat pesan seperti ini. Yang ketiga adalah mengisi email salah dan password benar.
Di sini terdapat pesan error seperti dalam test case, sehingga hasilnya adalah sesuai. Yang keempat adalah mengisi email benar dan password salah. Hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan pesan error. Password salah, login. Nah, di sini juga muncul pesan error, sehingga test case ini sesuai. Selanjutnya adalah fungsi lupa password. Hasil yang diharapkan sistem mengirimkan email untuk reset password. Klik lupa email, kemudian mengisi email. Nah, di sini terdapat pesan seperti ini bahwa email telah dikirimkan ke email. Akan tetapi setelah kami melakukan pengujian dengan email yang benar, kami tidak menerima email tersebut. Sehingga di sini untuk hasil pengujian adalah sistem memberikan informasi sudah mengirimkan email, tetapi di email tidak menerima pesan untuk reset password. Sehingga kesimpulan dari test case ini adalah tidak sesuai. Selanjutnya adalah halaman tempat wisata. Pertama adalah klik tambah tempat wisata, lalu mengisi gambar valid, isi judul dan deskripsi, kemudian melakukan submit. Hasil yang diharapkan data tersimpan dan muncul di daftar tempat wisata. Pertama, login dulu dengan benar. Tempat wisata. Selanjutnya pada menu tempat wisata, kemudian tambah tempat wisata. Temukan submit. Nah, di sini data tempat wisata baru telah berhasil diupload. Sehingga untuk test case pertama adalah sesuai. Kemudian yang kedua adalah menekan submit tanpa mengisi salah satu file. Tanpa deskripsi, submit, dan di sini tidak bisa. Sehingga test case kedua adalah sesuai. Yang ketiga, clicker tempat wisata yang ada. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan hal detail. Klik tempat wisata. Di sini terdapat detail, judul, deskripsi, dan button edit dan delete. Sehingga test case ini juga sesuai. Kemudian klik tombol edit dan ubah bagian deskripsi dan simpan. Bagian deskripsi. Submit.
Dan di sini deskripsi sudah tergantikan, sehingga test case untuk edit sesuai. Kemudian delete, hasil yang diharapkan data terhapus dari daftar tempat wisata. Kemudian delete. Nah, kemudian data wisata terhapus. Agak sesuai. Kemudian paket wisata. Di sini juga melakukan terdapat 6 test case. Pertama adalah tambah paket wisata lengkap. Hasil yang diharapkan data paket wisata tersimpan dan muncul di daftar. Nah, di sini paket wisata telah muncul. Sehingga untuk tes pertama sesuai. Yang kedua akan submit tanpa mengisi harga. Tanpa harga, submit, dan ini bisa, sehingga tes case untuk tes case kedua adalah sesuai. Yang ketiga adalah mengisi harga dengan angka negatif. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan pesan error. Dengan harga negatif, kemudian dicoba dengan submit. Nanti ini ternyata berhasil di-upload dengan harga. Sistem tidak menampilkan pesan error dan tetap menambahkan data dengan angka negatif, sehingga kesimpulan tes case ini adalah tidak sesuai. Ketiga adalah klik card paket wisata, kemudian menampilkan detail. Pilih salah satu paket. Ini terdapat judul, edit, deskripsi. Selanjutnya adalah edit data, harga paket, dan simpan. Di sini harga sudah edit data harga sesuai. Yang ketiga adalah, yang keenam adalah hapus salah satu paket wisata. Hapus. Nah, paket wisata yang tadi sudah hilang, sehingga tes case ini sesuai. Selanjutnya adalah halaman berita. Yang pertama adalah klik kategori all, nada, dan semua berita akan tampil. Nah, ini sudah di bagian all dan semua jenis berita telah terlihat, sehingga tes case untuk pertama sesuai. Untuk kedua, klik kategori budaya. Hasil yang diharapkan hanya berita dengan kategori budaya yang tampil. Klik kategori budaya. Nah, di sini hanya dengan kategori yang tampil, sehingga tes case kedua sesuai.
Selanjutnya adalah tambah berita, upload gambar yaitu dan lainnya secara lengkap, kemudian berita baru muncul pada daftar kategori terkait. Prestasi, kemudian submit, kemudian pada kategori prestasi data telah tertambahkan, sehingga untuk tes case ketiga adalah sesuai. Kemudian selanjutnya adalah tekan submit tanpa memilih kategori. Submit dan di sini terdapat kesan error. Sesuai hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan kategori wajib dipilih sehingga tes case ini sesuai. Pertama adalah klik card, berita lalu edit, ubah deskripsi dan simpan. Edit, update bagian deskripsi dan lanjut disimpan. Nah, di sini deskripsi sudah berubah sehingga tes case ini sudah sesuai. Yang terakhir adalah klik card, berita lalu delete. Kemudian berita yang diharapkan tes case-nya adalah berita terhapus dari daftar. Nah, di sini untuk tes case 003 sudah tidak ada atau terhapus, sehingga tes case terakhir ini juga sesuai. Sini saya mau ngetes untuk bagian admin, bagian yang mulai dari rencana. Oke, yang pertama kita tambah rencana, kita isi lengkap. Lalu kedua disubmit tanpa deskripsi, ketiga kita edit, ubah deskripsinya, dan keempat kita delete. Oke, kita lakukan aja tes. Choose file, ini lalu terus kontennya ya submit. Berhasil. Lalu yang kedua kita submit tanpa isi deskripsi. Oke, kita buat lagi. Ayo kita pilih ini, kita submit. Dan nggak ada, jadi berhasil. Yang ketiga kita edit. Oke, kita edit lalu kita simpan. Berarti kita rencana edit. Oke, dan ini sudah hasilnya. Yang keempat itu kita delete kartunya ini. Oke, kita delete rencana. Oke, dan langsung yang selanjutnya di bagian setting. Jadi kita upload file baru, kita ganti URL videonya. Setelah itu isi nama kontak. Setting, close file, kita pilih file, terus PNG. Oke, kita submit. Oke, dan langsung keluar ini logonya. Oke, selanjutnya fitur video.
kita lihat aja di open tutup. Ya video ini aja bisa kita Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi lain nanti oke. Dan ya langsung keluar dari berhasil. Guys, selanjutnya kita isi nama kontak dan nomor kontak di bawah nama dan ngawur aja. Oke, langsung berhasil. Di tes ini berhasil. Kita tes selanjutnya itu berada di profile. Oke, yang pertama kita baca file. Sambil nunggu kita baca dulu mungkin. Kalau kita edit ubah nama, itu update password. Oke. Kita ubah nama. Jadi siapa tuh? Bisa kami juga kak? Oke, kita ubah nama ya. Oke, setelah itu kita save. Oke, di sini langsung ganti berarti berhasil. Setelah itu kita ke update password. Kita input dengan benar. Password diperlukan. Oke. Passwordnya itu password. PASS password. Ini password. Apa ya? 2345678 2345678 save. Oke, passwordnya udah simpen. Ini berarti udah berhasil. Setelah itu kita update password, lalu dengan confirm tidak sama. Berarti confirm tidak sama berarti ini ya, apa namanya, ininya beda ya. Kita ini benar, ini contoh aja, ini isi password, ini aku isi mungkin 87654321. Wah, langsung tidak mau ya, karena itu komik apa itu isinya itu tidak sama, berarti ini berhasil. Oke, setelah itu untuk hapus akun kita coba di akhir saja. Kita coba langsung ke logout dan coba itu password barunya itu. Oke, kita logout dan langsung masuk ke admin lagi. Mungkin tadi dapat email passwordnya yang tadi 123456788. Oke, sekarang berhasil login. Setelah itu kita coba yang ini, kita hapus akun. Jadi apakah akun adminnya akan terhapus? Profile. Profile kan ini tadi. Baiklah, sudah saatnya dadah akun. Kita pakai password ini. Delete akun.
Oke, kita coba ke admin ya. Kita masih sama. Oke, berarti akunnya adminnya benar-benar sudah terhapus. Berarti ini tesnya berhasil. Ya. Dan di sini aku ditugaskan untuk masuk ke halaman publik. Jadi sebagai publik, terus akan mengetes secara black box testing. Di sini kita sudah membuat dokumen testingnya. Nah, sekarang mari kita tes ya. Yang pertama ada home. Deskripsi pengujiannya tuh membuka halaman utama website. Hasil yang diharapkan tuh landing page menampilkan ringkasan konten, tempat wisata, paket, berita, dan lain-lain. Untuk hasil pengujiannya, landing page menampilkan ringkasan konten, tempat wisata, paket, berita. Mari kita coba. Di sini aku udah paste linknya. Ya, muncul ya. Halaman utama sesuai. Desa Asinan, Desa Asia merupakan satu desa di Kecamatan Bawen. Ya, muncul. Dan muncul semua. Dari header sampai footer aman. Kita lanjut tes ke berikutnya. Ada header, ada beberapa header di sini. Nah, yang pertama itu ada tempat wisata. Kita melakukan dua pengujian. Yang pertama itu membuka halaman tempat wisata. Yang kedua klik salah satu kart tempat wisata. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama semua kart tempat wisata tampil. Terus yang kedua wisata tampil sesuai kart yang diklik. Untuk hasil pengujian yang pertama semua kart tempat wisata tampil bersih gambar judul. Yang kedua halaman detail tempat wisata tampil sesuai kart yang diklik. Mari kita coba ke tempat wisata. Muncul berhasil sesuai list wisata. Tidak ditemukan. Ya, bisa sampai footer. Nah, di sini aku belum menambahkan datanya, highlight wisatanya. Tapi at least sesuai ya. Bisa. Kita lanjut. Ketiga, ada paket wisata. Melakukan dua pengujian. Membuka halaman paket wisata. Yang kedua klik kart salah satu paket wisata. Kart tampil lengkap gambar judul. Yang kedua kart tampil lengkap judul, admin, tanggal, harga, nomor kontak, deskripsi. Hasil pengujian yang pertama kart tampil lengkap gambar judul. Terus hasil pengujian yang kedua kart tampil lengkap judul, admin, tanggal, harga, nomor kontak, deskripsi. Kita coba paket wisata. Ya, muncul juga, tapi di sini lagi-lagi aku belum menambahkan datanya. Jadi di sini tertulis tidak ditemukan paket wisata. At least landing header paket wisata, landing page-nya berhasil sesuai ya. Kita lanjut di berita. Nah, di berita ini ada beberapa ya, banyak 5 pengujian. Yang pertama, pengujian pertama buka halaman berita. Yang kedua, pengujian yang kedua klik sub menu kategori all. Pengujian yang ketiga, klik kategori pariwisata. Yang keempat, klik salah satu kart berita. Yang kelima, klik kategori yang tidak memiliki berita. Nah, hasil yang diharapkan yang pertama, semua berita tampil dalam bentuk kart, judul, gambar. Yang kedua, semua berita dari berbagai kategori tampil. Yang ketiga, hanya berita dengan kategori pariwisata yang tampil. Keempat, ada halaman menampilkan detail berita yang dipilih. 5, sistem menampilkan. Pesan tidak ditemukan berita. Hasil pengujian yang pertama, semua berita tampil dalam bentuk kart. Terus yang kedua, semua berita dari berbagai kategori tampil. Yang ketiga, hanya berita dengan kategori pariwisata yang tampil. Yang keempat, halaman menampilkan detail berita yang dipilih.
Yang kelima, sistem menampilkan pesan tidak ditemukan berita. Ya, mari kita coba di berita. Nah, aman ya. Semuanya muncul dari awal kegiatan pariwisata prestasi lingkungan budaya. Yang pertama tadi, yang kedua maksudnya kategori all. Nah, bisa ya. Tapi di sini aku belum menambahkan datanya atau beritanya ke sini. Klik pada kategori pariwisata. Aman. Kita coba semuanya, kegiatan, prestasi, lingkungan. Nah, di sini pun berubah-ubah ya kategorinya. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di sini tidak ditemukan berita juga sudah tertulis, muncul semuanya. Oke, pada berita aman. Kita lanjut pada header selanjutnya, ada rencana. Kita melakukan 2 pengujian. Yang pertama, buka halaman rencana. Yang kedua, klik salah satu kart rencana. Nah, hasil yang diharapkan itu yang pertama, semua kart rencana tampil. Yang kedua, hasil yang diharapkan halaman detail rencana tampil sesuai data. Hasil pengujiannya, semua kart rencana tampil. Yang kedua, halaman detail rencana tampil sesuai data. Kita klik, muncul, tapi masih belum ditambahkan datanya. Kita balik ke home. Nah, sekarang kita lanjut ke footer. Nah, di header di sini tadi sudah dilakukan pengujian semua dan berhasil. Sekarang kita lanjut pada bagian footer. Yang pertama, kita melakukan 3 pengujian. Yang pertama, klik icon Instagram pada footer. Yang kedua, klik icon Facebook pada footer. Yang ketiga, klik icon YouTube pada footer. Nah, hasil yang diharapkan itu mengarahkan ke akun Instagram resmi. Yang kedua, mengarahkan halaman ke Facebook resmi. Yang ketiga, mengarahkan ke channel YouTube resmi. Hasil pengujiannya, arahkan ke akun Instagram resmi. Yang kedua, arahkan ke halaman Facebook resmi. Yang ketiga, arahkan ke channel YouTube resmi. Nah, kita coba ketiganya. Jadi di sini mengetes link ini apakah sesuai Instagram atau Facebook atau YouTube atau tidak bisa. Kita tes. Ya, bisa ya. Masuk ke halaman utama pada akun Instagram Desa Wisata Asinan. Lanjut yang kedua pada Facebook. Nah, muncul juga Facebook dari Desa Asinan. Ya. Yang ketiga kita ke YouTube. Ya, muncul dari channel YouTube Desa Asinan. Nah, jadi footernya yang berisikan sosial media berfungsi semua. Oke, jadi recap di sini itu kalau dari bagian saya itu kan kita mulai dari rencana. Oke, maksud saya kita langsung semua aja. Oke, jadi pengujian black box ini kita dengan teknik equivalence partitioning telah dilakukan pada sistem website pariwisata mencakup halaman admin dan juga halaman publik. Nah, berikut ini rekapnya. Oke, yang pertama itu kita ada kategori total test case, sesuai atau sesuai dan tidak sesuai, persentase keberhasilan. Untuk login ada 5, yang sesuai itu 4, jadi persentasenya cuma 80. Lalu tempat wisata itu test case-nya ada 5, 5-5-nya berhasil. Lalu ada paket wisata, 6 test case dan hanya 5 yang sesuai. Selanjutnya berita itu sesuai semua,
6 test case. Lanjutnya itu rencana juga sama, 4 test case berhasil semua, setting 3 test case berhasil, profil 5 test case berhasil, logout tes berhasil. Lalu untuk totalnya itu ada 35 test case, yang sesuai ada 33, yang tidak sesuai ada 2. Jadi untuk presentasinya 94,29%, cukup tinggi. Selanjutnya ada di halaman publik. Nah, kita langsung lihat saja di sini itu totalnya ada 15 test case dan itu 100%. Berarti yang halaman publiknya itu berhasil semua. Lalu untuk total keseluruhan itu ada 50 test case dan 48 yang berhasil dan yang tidak sesuai itu ada 2. Jadi untuk presentasinya itu 96%. Oke, setelah itu kita lihat bug atau kesalahan yang ditemukan. Dari 50 test case yang dijalankan itu ada 2 bug yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu login admin, itu tes ID-nya ALI005. Fungsi lupa password itu menampilkan pesan bahwa email reset sudah terkirim, tetapi email reset password tidak diterima oleh pengguna. Dampaknya sendiri itu pengguna tidak dapat mereset password melalui email. Oke, untuk saran kita untuk sarannya periksa konfigurasi mail server dan pastikan fungsi pengiriman email SMTP berjalan normal. Gunakan debugging mail seperti Mailtrap atau Laravel untuk verifikasi pengiriman. Lalu untuk yang kedua itu di paket wisata bagian admin. Itu untuk kodenya itu AVW003. Nah, sistem ini tidak menampilkan pesan error ketika input harga diisi dengan nilai negatif dan data tetap tersimpan. Nah, data harga menjadi tidak realistis dan bisa mengganggu informasi pada pengguna. Nah, untuk sarannya itu tambahkan validasi input agar harga kurang dari 0 itu ditolak dan tampilkan pesan harga tidak boleh bernilai negatif. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan pengujian black box testing dengan teknik equivalence partitioning yang mencakup halaman admin dan halaman publik, diperoleh hasil berikut. Totalnya test case ada 50, yang sesuai 48, yang tidak sesuai ada 2, dengan tingkat keberhasilan sistem 96%. Nah, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara umum sistem berfungsi dengan baik dan stabil dalam menjalankan seluruh proses utama, baik dari sisi administrator maupun pengguna publik. Oke, sekian pengujian web Desa Asinan dari kami. Terima kasih.